Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya melihat video sekitar 5 bulan yang lalu ya, yang mana mengatakan bahwa Jokowi itu akan memperlihatkan ijazahnya di pengadilan. Tetapi sekarang ada tuntutan citizen lawsuit kepada Pak Jokowi, yang mana seharusnya Jokowi itu datang, tetapi yang bersangkutan sampai saat ini belum datang juga, mangkir dari panggilan persidangan itu, yang mana seharusnya Jokowi itu ya memperlihatkan diri sebagai negarawan yang baik begitu ya, dengan datang memberikan edukasi kepada kita, tetapi tidak. Jadi sampai saat ini yang dikatakan Jokowi 5 bulan yang lalu itu tidak terbukti. Tetapi kalau Jokowi yang sudah ngomong ya wajar, karena SMK pun yang diomongkan berapa itu berarti 13 tahun yang lalu lah ya kurang lebih, sampai sekarang bentuknya nggak ada. Jadi kalau Jokowi udah ngomong ya anggap angin lalu saja. Tetapi yang menarik kemudian Pak Jokowi ini katanya sih memperlihatkan ijazahnya ke siapa atau kepada siapa? Ya pada akhirnya kepada orang dalam juga, ke orang-orang mereka juga, ke termul-termul juga. Yang mana pada akhirnya tidak menjadi kalau barang bukti lah ya, kita katakan barang bukti yang baru, atau gestur kita katakan tidak menjadi gestur yang baru. Karena orang yang diperlihatkan ijazahnya oleh Pak Jokowi kepada orang-orang tersebut begitu adalah orang-orang yang kalaupun memang ijazah aslinya tidak ada, mereka akan tetap menyebutkan ada. Jadi kalau dalam bahasa pesantren namanya tahsilul hasil, sudah tidak perlu sebetulnya. Nah, melakukan perbuatan yang tahsilul hasil itu adalah perbuatan yang bego ya. Seperti apa misalkan? Seperti menggarami air laut. Nah itulah Jokowi sekarang gitu ya. Ternyata bukan hanya seorang negarawan yang tidak cakap, tetapi juga bukan seorang pemikir yang cakap Jokowi itu. Kalau mau menunjukkan ijazahnya yang asli, ya tunjukkanlah di persidangan begitu. Yang mana sudah waktunya sekarang, sudah dipanggil beberapa kali. Atau kalau mau lewat orkestra politik seperti ini, tunjukkanlah kepada orang-orang yang ragu seperti saya misalkan begitu ya, lewat online atau bagaimana caranya. Itu mudah sekali. Tapi ya Jokowi adalah Jokowi bukan adalah kita ya. Nah kemudian yang menarik kan kasus WUS terus-menerus ditaikan tuh, dan yang terakhir sangat menarik sekali tatkala dibandingkan kereta WUS, kereta cepat di Indonesia dengan kereta cepat di Arab itu. Perbandingannya nanti akan kita bahas sendiri itu ya. Nah kemudian yang menarik sekarang kita melihat ada beberapa gerakan bawah masyarakat yang sudah mulai ingin memperkarakan Pak Jokowi begitu. Jadi karena menunggu orang-orang yang ada di atas ya, menunggu orang-orang Jakarta lah kita katakan demikian, itu sulit sekali bergerak, entah bagaimana, mungkin saling sandra di sana atau bagaimana saya tidak tahu. Kemudian memakai jalan yang tidak elegan ya, dengan cara mengunjungi rumahnya demonstrasi begitu, itu juga tidak elegan. Tetapi ada sebagian masyarakat yang memang mencoba menyelesaikan perkara ini dengan gaya elegan. Itu dari Rumah Juang Solo kalau tidak salah ya. Nanti akan kita bahas juga itu. Nah sekarang kita akan lihat dulu video yang menunjukkan bahwa katanya Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ke para termul, dan bagaimana termul-termul ini mereaksinya. Nah termul yang dimaksud di sini adalah sebuah organisasi yang saya tidak tahu ini basis organisasinya apa ya, ormas mungkin ya kalau yang ada sekarang itu, apa Projo kalau tidak salah. Ini kita saksikan saja dulu. Pak, kedatangannya ketemu Pak Jokowi bahas apa Pak? Minggu depan tanggal 1 dan 2 November 2025 Projo akan menggelar kongres ketiga di Jakarta dengan tema selalu setia di garis rakyat. Karena itu kami sowan ke Pak Jokowi karena sebagai ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka kongres ketiga Projo. Sebentar ya. ini
Ini Projo itu organisasi apa begitu ya. Kalau ada yang punya data mengenai ADART-nya tolong berikan linknya ke saya ya, mengenai PDF-nya. Ini suatu organisasi lambangnya lambang Jokowi, namanya juga nama Jokowi. Begini ya, biasanya orang-orang itu berkumpul karena ada ideologi yang sama, itu biasanya. Jadi orang-orangnya, individu-individunya meleburkan diri di dalam satu idealisme. Nah itu biasanya yang ada. Dan itu memang yang wajar dilakukan di negara demokrasi, karena kita ini sebagai individu-individu yang mana memiliki sedikit banyak irisan di dalam pola pikir, dan kita berkumpul di situ untuk memperjuangkan idealisme kita. Jadilah timbul diantaranya misalkan partai politik, kemudian organisasi masyarakat, ya itu timbulnya dari sana. Makanya tidak ada ormas-ormas itu yang pakai foto tokoh orang, itu nggak ada. Malah biasanya pakai tokohnya itu binatang, ya hewan, kayak banteng misalkan. Kemudian ada merpati dulu ya partai Kristen. Nah demikian. Ini anomali ya. Kenapa? Karena orang-orang berkumpul di sini untuk satu orang, bukan untuk satu idealisme. Apa orangnya itu? Jokowi. Jadi satu Jokowi, orang-orang melebur di situ untuk satu orang jadi Jokowi. Ini keanehan saja ya. Belum pernah terjadi. Sejauh setahu saya sih belum pernah terjadi. Apa pernah begitu ada partai politik atau ormas yang gambarnya itu foto orang begitu? Seingat saya dan setahu saya tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi nggak bakalan banyak ya. Ini keanehan saja. Nanti kita akan bahas penurunan daya pikir masyarakat itu berbahaya sekali bagi kemajuan sebuah bangsa itu ya. Orang-orang mah sibuk mencerdaskan diri, di Indonesia itu sibuk memperbodoh diri. Menyedihkan. Kongres nanti apakah akan menjadikan Projo sebagai partai? Oh tunggu aja nanti keputusan banyak orang. Kamu udah pertanyaannya udah itu. Ini ada dari bidang sekjen dan bidang hukum, sampaikan aja tadi. Apa iya mau jadi ada partai politik, partai namanya Partai Jokowi begitu ya? Projo, aduh. Saya Sekjen Projo Handoko dan juga Ketua SC untuk Kongres 3. Jadi Kongres 3 Projo dengan tema selalu setia di garis rakyat akan kita gelar di Jakarta tanggal 1 dan 2 November besok. Sebentar ya, itu dia sudah kontradiksi pada dirinya sendiri. Selalu terdepan di garis rakyat, tetapi yang terjadi selalu terdepan di garis Jokowi. Dari namanya saja sudah tidak merepresentasikan apa yang menjadi tema pembicaraan begitu. Orang yang di dalam berpikir, mereka itu akan melihat koherensi ya antara ide, kemudian logo, kemudian ADART, kemudian tema yang dipakai itu akan senantiasa mencari korelasi dan koherensi yang berjalan begitu, konsisten. Tetapi di Projo ini saya tidak melihat. Jakarta 2025. Jadi di situ karena kongres ini 5 tahunan. Event 5 tahunan ya, event 5 tahunan. Jadi forum tertinggi dari semua forum tertinggi organisasi, semua keputusan itu adalah kewenangan dari kongres, dan kami ke sini sebagai bagian dari langkah organisasi untuk berkoordinasi, berdiskusi, memohon arahan dari Ketua Dewan Pembina yaitu Pak Jokowi, Presiden kita. Kira-kira begitu. Begitu ya. Jokowinya jadi apa? Dewan Pembina tertinggi. Saya mau berkata apa ya? Begini nih. Ini perkara kompleks ya, apa yang kita saksikan di sini. Projo ini anomali sebuah dinamika politik begitu. Jadi saya baru menyelesaikan nonton film ini, dari tadi saya mau ngomong itu ya, namanya itu Don't Look Up. Itu yang main si Leonardo DiCaprio sama yang terkenalnya itu Meryl Streep ya. Aktor-aktor kawakan semua itu yang main di situ. Dan bagusnya saya rasa ini bukan film komersil, tapi film yang agak satir begitu ya, agak katakanlah menyindir begitu. Menyindir apa? Menyindir bahwa negara itu
dia sudah tidak bermain atau sudah tidak melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, tetapi dia itu sudah bermain dalam kepentingan pribadi dan kepentingan korporasi. Itu yang dibicarakan di situ, tapi dibungkus dengan sangat epik ya, seperti bahaya meteor yang akan datang. Kemudian sudah diperkirakan kedatangannya beberapa hari, kemudian bagaimana orang itu katakanlah memastikan bahwa meteor itu memang ada dan memang mengancam. Kemudian bagaimana cara untuk menanggulangi supaya meteor itu tidak jatuh ke bumi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan di situ penuh intrik yang mana pada akhirnya kita melihat kesibukan politik itu pasti semacam itu. Tatkala ada uang, kamu punya suara. Tatkala kamu nggak punya uang, kamu nggak punya suara, begitu. Dan bagaimana media sosial itu dia bisa di-engineer sedemikian rupa supaya memang isu-isu yang naik itu adalah isu-isu orang-orang yang punya duit itu. Itu saya lihat ya secara tema besarnya nanti mungkin akan kita bahas. Jadi kalau orang-orang itu sudah tidak bisa dikasih paham sama perkara yang ilmiah begitu, kita kasih paham dengan film, kayaknya itu lebih menusuk juga tuh. Dan saya lihat itu ada di sini. Jadi jangan dikira bahwa orang-orang sebanyak ini itu kan tidak ada orkestrasinya. Coba lihat ini logonya, tidak ada yang mendesain, jangan kira begitu. Kemudian baju kemeja ini yang dipakai tidak ada tendernya, itu ada. Apalagi tadi sampai dikatakan ini adalah Kongres Nasional gitu dan lain sebagainya. Di belakang itu banyak ceritanya. Jadi dia tidak akan berdiri sendiri saja seperti ini, tapi di belakang itu ada ceritanya, dan ceritanya ini itu yang sering saya bahas. Itu tidak sehat bagi demokrasi yang ada di Indonesia, juga tidak sehat bagi iklim perkembangan nalar kritis di Indonesia. Itu tidak bagus, karena orang-orang seperti ini mau bagaimanapun, sekali lagi apapun yang dikatakan oleh Jokowi, dari awal mereka sudah tidak tahu malu dan sudah tidak punya malu untuk menyatakan diri sebagai projo begitu. Ada nama-nama Jokowinya di situ. Mereka sudah mengkultuskan satu orang di negara demokrasi. Mengerikan sebetulnya. Ini Pak, ada arahannya adalah bahwa kita mendukung pemerintahan ini. Karena pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah pemerintahan yang mendapat mandat rakyat, dan kami dari Projo kan memang yang menginisiasi pendukung awal, sejak awal, sehingga kita berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan juga bagaimana pemerintahan ini sukses untuk kemajuan bangsa dan juga untuk bermanfaatan bagi rakyat, apalagi program-program kerakyatan Pak Presiden harus kita dukung sehingga program ini bisa memberi manfaat terbaik untuk rakyat. Begitu ya? Apalagi? Pak Presiden akan undang? Semua. Hadir Pak. Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Jokowi kita undang. Kita berharap Pak Presiden, Pak Prabowo bisa dan berkenan hadir. Ya? Selain membahas Kongres ada arahan lagi? Enggak ada. Kan forum organisasi. Urusan yang lain ijazah nih tanya Pak Presiden. Nah sebentar ya, itu di dalam permasalahan masyarakat dan permasalahan rakyat juga kita melihat sudah tahu semua ya, Termuls ini mereka tidak pernah membahas substansi masalah, nggak pernah. Jadi politikus itu permasalahannya cuma satu ya, jangan pikir politikus itu dia akan mementingkan kepentingan kamu, kepentingan kita sebagai masyarakat. Mereka itu permasalahannya cuma satu, elektabilitas. Dan kebiadaban berpolitik seperti ini itu baru ada setahu saya begitu. Ini di zamannya Jokowi, dan orkestrator pertamanya siapa? Jokowi itu, yang secara tidak tahu malu mengungkapkan demikian nih, kayak orang-orang seperti ini mengeluarkan logo dengan beraninya begitu pakai nama Jokowi di situ. Ini memalukan, nggak pernah terjadi dan tidak seharusnya terjadi. Di dalam presiden-presiden sebelumnya, politikus-politikus sebelumnya, mereka tidak berani sevulgar ini, karena ini memang sekali lagi adalah pembodohan begitu. Jadi kebodohan itu harusnya malu tatkala ditampakkan, tetapi di masanya Jokowi terutama orang-orang yang mendukungnya itu sudah tidak tahu malu. Jadi sudah amat sangat nampak sekali bahwa yang dipentingkan itu hanyalah elektabilitas. Mereka punya hitung-hitungannya itu, cara menaikkannya bagaimana dan lain sebagainya, dan itu dipakai
sama mereka itu terang-terangan begitu. Nah, kemudian kalau misalkan di dalam membahas substansi masalahnya mereka nggak pernah masuk. Ini kita akan lihat bagaimana nih katanya tentang ijazah yang ditunjukkan kepada para termul ini. Ijazah dan ini penting nih. Tadi kasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipetunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Sebentar ya. Pihak UGM beberapa bulan yang lalu itu sudah mengatakan itu di luar tanggung jawab mereka. Mereka juga sudah mengatakan cara membuktikan ijazah yang dipakai itu asli yaitu dengan cara menunjukkannya. Tetapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan. Sekalinya menunjukkan ke orang-orang macam kalian. Yang mana kalian itu kan mau ditunjukkan mau nggak ditunjukkan juga udah percaya. Begitu, bisa jadi malah kalau misalkan begitu ya di persidangan terbukti bahwa ijazahnya palsu, kalian itu bakal tetap percaya asli. Inilah yang disebut dengan tahsilul hasil, dalam pengertian apa pembacaan jauhnya begitu ya dari gestur yang dipilih Pak Jokowi di dalam menunjukkan ijazah ini kepada kalian, hai projo begitu. Ini adalah tahsilul hasil. Sekali lagi, dan itu adalah perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Kalau mau menunjukkan, sekali lagi tunjukkanlah kepada kami dengan cara persidangan atau lain sebagainya begitu. Jadi kok malah jadi heboh sendiri begitu ya. Disebut apa Harry. Ya, makasih ya. Aduh. Ijazah apa tadi Pak? Udah yang ini. Udah lihat, udah asli. SMA. Oh, nggak usah. Ijazah asli itu nggak bisa jadi asli karena disebutin 2 kali 3 kali 1000 kali disebutin asli ya. Kalau misalkan yang aslinya tidak ada ya tidak akan pernah ada kalau tidak ada begitu. Kalau tidak ditunjukkan secara langsung ya orang-orang nggak bakalan percaya. Dan ketidakpercayaan kepada ijazah yang mana seharusnya itu bisa diselesaikan dengan mudah yaitu dengan ditunjukkan kepada kita. Ya kalau Anda bisa percaya kita pun juga bisa percaya sebetulnya kalau ditunjukkan kalau memang ada begitu. Nah permasalahannya ini kan di belakangnya banyak permasalahan dari mulai KPU yang mencoba untuk melindungi data-data itu, kemudian berbelit-belitnya permasalahan, apalagi kalau kita melihat kepada upaya yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan bagaimana mereka sekarang sudah menyerang pribadinya Roy Suryo dan lain sebagainya ya. Ini adalah perkara yang patut untuk dicurigai. Nah memang ya menunggu permasalahan ini selesai dari sudut pandang politik saya kira akan amat sangat lama. Nah dan kita sudah melihat sekarang beberapa orang yang memang tulus memikirkan kebaikan untuk negara ini, kebaikan untuk bangsa ini, mereka sudah mulai bergerak semampu mereka begitu. Ini yang saya lihat. Meskipun nanti dari pihaknya Jokowi akan dilihat ini sebagai bagian dari orkestrasi lawan politik begitu, pasti akan melihatnya ke sana. Apa yang saya maksud ini nih ya, ini adalah perkumpulan mimbar rakyat ya, Rumah Juang Solo. Nah itu, ini beliau-beliau ini yang ada sedikit banyak begitu ya menambah angin harapan supaya bangsa Indonesia ini jangan terus-menerus dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi begitu. Kita akan saksikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, malam hari ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh khalayak bahwa kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 bertempat di Solo. Nah hari ini kita mencoba untuk memberi semacam penjelasan awal dan hadir di tempat ini sebelah kanan saya Bang Ade khusus datang dari Medan untuk ikut mendukung gerakan Mimbar Rakyat ini. Gerakan yang kita awali di kota Solo dan mudah-mudahan akan bergerak terus secara maraton di beberapa kota di Jawa Tengah, juga di beberapa daerah di Indonesia. Kabar terakhir sudah ada persiapan di Bandung, Jawa Barat,
dan juga ada di Medan, kemudian akan nyusul. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus-menerus sampai pada titik di mana wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Kita upayakan itu secepat mungkin dengan gerakan Mimbar Rakyat dari kota ke kota ini. Hadir pada malam hari ini, sebelah kanan saya ada Mas Andika, seorang lawyer dari kota Solo yang sudah beberapa kali atau beberapa kesempatan melakukan kegiatan penuntutan terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya. Di sebelah kiri saya ada Mas Suroto yang sudah andil besar terhadap kesalahan ini ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Kita perlu bergerak, kita perlu bersama-sama untuk meyakinkan rakyat bahwa ini harus kita lakukan. Ya, sebentar ya. Nah, yang penting itu tadi edukasinya ya. Pada akhirnya outputnya akan bagaimana, hasilnya akan bagaimana itu kan di luar kendali kita ya, dan di luar kendali beliau-beliau ini pada akhirnya. Cuman selama upayanya ada, kemudian edukasi terhadap masyarakat ada, itu kita bisa berbicara dalam ranah positif ya, harapan ke depan Indonesia ini. Karena pada akhirnya orang-orang yang memegang Indonesia sekarang kan bakal nggak ada juga begitu. Ya kalau nggak habis masa jabatannya ya habis umurnya. Dan yang selanjutnya ini masa-masa muda akan naik. Kalau misalkan orang-orang mudanya udah kayak siapa Maldini itu ya, kutu loncat masih muda kayak gitu, menyedihkan kita itu. Sedih ya, sakit melihatnya itu. Nah jadi kalau seluruh rakyat Indonesia saya kira juga nggak bakalan bisa begitu ya, karena bangsa Indonesia itu belum terlalu melek politik, jadi isu-isunya itu tidak terlalu diperhatikan begitu. Tetapi dengan adanya Mimbar Rakyat dari grassroots, dari bawah ya, dari akar rumput, timbulnya bukan dari komando di atas, ini akan menjadi sebuah dialektika yang bagus. Terlepas dari yang dibicarakannya itu apakah Jokowi atau isu nasional yang lebih luas daripada permasalahan Jokowi. Meskipun sekarang mungkin dipermasalahkan Jokowi Gibran itu, terkhusus Gibran kan yang dikatakan tadi itu. Agar ada perbaikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Demikian sebagai pengantar, silakan Kakanda dan yang lain untuk bicara satu persatu. Agar ada perubahan menuju kebaikan bagi Indonesia ke depan, itu saya sepakat. Dan mudah-mudahan forum-forum seperti ini ya, yang memang tidak berafiliasi dengan partai politik itu semakin besar. Karena ya namanya juga partai politik begitu ya. Tatkala waktu kampanye dengan waktu berkuasa kadang-kadang malah sering kejadian itu berbeda. Nah, forum-forum masyarakat seperti inilah yang mereka itu berdiri sendiri-sendiri begitu, tetapi dalam ideologi yang sama. Itulah yang kita rindukan dan itu yang harus ada begitu di zaman edan seperti ini. Kalau media itu mudah sekali dikendalikan dengan uang, dengan bazar-bazar dan lain sebagainya. Ini yang bisa lebih menghidupkan ya cita-cita berpolitik bangsa Indonesia. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini teman Sejawa Tengah berwadah dalam organisasi Aliansi Prodem Jateng mendukung sepenuhnya gerakan Adili Jokowi dan Maksudkan Gibran. Walaupun 3 bulan yang lalu kita sempat berpodcast untuk ke depan bagaimana Gibran ini bisa dimaksudkan. Walau secara formal, jadi para jenderal sudah mengirim surat. Ini tindak lanjut dari gerakan podcast kita, terus gerakan ngirim surat ke DPR RI yang belum ada respon. Jadi kami mewakili teman-teman relawan dan rakyat se-Solo Raya besok tanggal 27 ada perwakilan, ada 7 kabupaten kota, Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri. Sebentar, nah itu jenderal-jenderal yang dimaksud itu kalau misalkan ini maksud adalah para pensiunan begitu ya, ya ini masuk lagi ke politik bagaimana Indonesia adanya. Jadi nggak bisa lepas memang kalau mau punya kekuatan politik. Yang mana saran saya sih ya, forum-forum seperti ini kurangi peran-peran para jenderal itu kurangi. Jadi yang
butuhkan oleh kita itu memang wadah-wadah yang murni intelektual, itu yang dibutuhkan ya, murni intelektual. Meskipun kita tidak menutup ada dukungan politik di sebelakangnya, tetapi jangan sampai itu mengikat, ya itu saja yang kita harapkan sebetulnya. Kalau ini sudah menjamur ya di setiap kabupaten ada, saya rasa kewarasan bangsa Indonesia itu bisa diharapkan bangkit kembali, timbul kembali. Besok tanggal 27 kita mau mengadakan mimbar rakyat. Kemudian yang hadir juga para jenderal dari Jakarta dan mantan ketua KPK Bang Saud Situmorang. Mungkin itu kami tetap support di darat bersama aktivis-aktivis dan gerakan relawan dan rakyat yang mendukung gerakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu di darat ya, bukan cuma online, dan itu saya rasa akan lebih signifikan di dalam perubahan pola pikir politik bangsa Indonesia tuh. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam warga Nias yang ada di Solo Raya, orang dan Batak Toba yang berada di Solo Raya, dan saya pastikan warga Karo juga banyak di Solo Raya, warga Melayu apalagi pasti banyak di Sumatera Utara, dan warga yang lain yang saya tidak sebut satu persatu, warga Jawa yang jelasnya yang dari Sumatera Utara. Mari kita ambil suluh perjuangan untuk Indonesia emas. Gimana Indonesia emas ke depan itu mesti orang-orang yang memahami bagaimana penataan emas, bukan orang yang tidak paham, biar terwujudnya Indonesia emas ke depan. Maka Pak Prabowo mesti berani untuk memilih pendamping dia itu untuk diganti untuk orang yang ahli tentang menuju Indonesia emas. Iya. Jangan kebablasan lagi. Oke, sebentar ya. Dan banyak juga kan yang mengatakan untuk Pak Prabowo Gibran itu hanya jembatan saja. Sekarang sudah sampai, ya jangan terus-terusan di jembatan begitu ya. Kalau sudah sampai ya namanya juga jembatan, ditinggalkan supaya sampai ke tujuan. Kalau memang jembatan itu nggak portable ya, nggak bisa dibawa-bawa. Pak Prabowo-nya kemana, Gibran-nya ngapain begitu. Saya sudah agak jenuh sebetulnya membahas permasalahan politik itu. Isunya sama-sama juga, muter di situ-situ juga, karena memang tadi sekali lagi yang namanya politik itu permainannya ya di elektabilitas. Kalau di elektabilitas, permasalahan yang seharusnya selesai dengan cepat itu bisa diperlama ya. Mereka itu menunggu momen. Jadi semua perkara itu harus dengan momen yang tepat, itu politik itu. Ya pada akhirnya ala kulli hal ya, semoga ini tidak menjadi perbincangan fokus di dalam kehidupan kita lah. Tambah sedikit-sedikit saja supaya melek politik, dan kalau bukan kebaikan untuk kita ya mudah-mudahan untuk anak cucu kita. Demikian. Semoga kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Jokowi, kalau mau menunjukkan ijazah tunjukkan saja di persidangan ya, atau di hadapan media secara utuh semuanya, biar perkaranya clear dan kita bisa bergerak kepada perkara yang lebih substansial lagi. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.